Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita akan belajar apa kelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya kelimpahan yang sejati itu, yang sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita miliki? Itu yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan murid-muridnya
Orang-orang yang mengikut dia gambarkan sebagai domba-dombanya. Dan kemudian di ayat yang ke-10 saudara, dia berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang sebagai gembala bagi setiap umat-umatnya. Dan dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada berbagai tafsiran tentang pencuri, saudara. Ada yang berkata itu adalah setan. Ada yang berkata bahwa itu adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, menggambarkan orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus sendiri, dia datang berperan sebagai gembala. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bagi saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, mungkin orang akan langsung berpikir tentang materi, tentang harta, tentang kekayaan. Ya, mungkin harta kekayaan adalah bagian dari kelimpahan. Tapi menurut saya, di dalam iman terlalu rendah kalau kelimpahan itu hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan kelimpahan materi. Karena kalau hanya itu kelimpahan, itu sifatnya hanya sementara, dan orang-orang yang gak bertuhan juga mereka bisa mengalami itu. Dan itu semuanya kehampaan, saudara. Semuanya akan lenyap. Baik kita memiliki itu. Saya berdoa saudara diberkati, saudara menjadi orang kaya, saudara menjadi orang yang diberkati. Tetapi bukan itu kelimpahan yang sesungguhnya. Kita mau lihat di sini, apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ketika di ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dia mulai jelaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Yang Yesus tekankan di sini bahwa domba-domba itu ada kecenderungan menghadapi bahaya, di mana domba itu digambarkan di sini sebagai makhluk yang lemah sebenarnya. Ada serigala yang bisa menerkam dia. Jadi domba itu membutuhkan perlindungan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia berkata, dia bukan hanya melindungi domba-dombanya, bahkan dia berkata bahwa nyawanya pun dia berikan bagi domba-dombanya. Lihat saudara, Yesus menegaskan bahwa kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana ketika dia menjadi gembala bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kelimpahan. Dan kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya pun bagi domba-dombanya. Artinya dia rela mati, dia serahkan nyawanya demi keselamatan, demi terlindunginya domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di mana kita punya gembala yang datang bagi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita. Itulah kelimpahan, saudara. Kelimpahan yang kita miliki lebih daripada kelimpahan materi. Kelimpahan yang kita miliki adalah di mana kita punya gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi kita, punya gembala yang rela mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Adakah yang lebih mahal dari itu, saudara? Adakah orang yang terkaya di dunia ini bisa membayar sesuatu supaya dosanya dihapuskan? Takkan ada apapun, harta apapun, kelimpahan, kekayaan apapun yang bisa menghapuskan dosa, saudara. Tidak ada. Hanya kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus, di mana dia menjadi gembala dalam hidup kita dan dia rela mati untuk menghapuskan dosa kita, sehingga dosa
yang seharusnya kita bayar dengan penghukuman kekal di neraka, Dia hapuskan di kayu salib. Itulah kelimpahan bagi kita, di mana gembala kita rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Apa kelimpahan kita, saudara? Ketika Yesus menjadi gembala dan Dia melindungi kita, Dia rela mati bahkan bagi kita, itulah kelimpahan. Itu sebabnya jadikanlah Yesus jadi gembala dalam hidup saudara. Itu sebabnya jalanilah hari-hari saudara dengan menjadikan Dia sebagai gembala yang melindungi, yang berkorban bagi saudara. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, jalani hari-hari saudara dengan menjadikan Yesus sebagai gembala, pelindung, penuntun dalam kehidupan saudara. Karena mati pun Dia rela supaya saudara terlindungi, supaya saudara diselamatkan. Itulah gembala kita yang baik. Lalu kemudian kelimpahan yang kita miliki ketika Dia datang bagi kita, saudara, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hal kedua yang Dia tegaskan di sini adalah bahwa Dia gembala yang baik bagi domba-dombanya, dan Dia mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Ada satu relasi, ada satu pengenalan antara gembala dan domba. Ada pengenalan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Dia tahu masalah yang dihadapi domba-dombanya. Dia tahu penyakit dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang kurang dari domba-dombanya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala kekurangan saudara. Dia tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau mencukupkan, Dia mau menyediakan, Dia mau memulihkan atas segala sesuatu yang Dia tahu tentang hidup saudara. Bukankah itu kelimpahan yang tidak bisa dibayar dengan materi? Itulah kelimpahan kita di dalam Kristus, saudara, di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita pun mengenal Dia sebagai gembala kita. Dan saudara, kalau kita lihat ke dalam surat Paulus berkata segala sesuatu yang dulu kebanggaan, keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi Paulus yang paling utama itu adalah pengenalan akan Yesus. Itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya Paulus menganggap semuanya menjadi sampah. Dan sebagai umat yang memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita mengenal Dia sebagai gembala. Itu kelimpahan, saudara. Kalau hari ini saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, Dia mengenal saudara dalam segala sesuatunya, dan saudara bisa mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Itu kelimpahan, lebih daripada kelimpahan apapun. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 16 Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, katanya, yang bukan, yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi, termasuk saya dan saudaralah itu. Dan dikatakan bahwa itu pun akan dituntun juga. Artinya apa, saudara? Yang tidak layak, yang bukan masuk hitungan, dilayakkan dan dituntun, akhirnya menjadi satu kawanan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita yang bukan bagian dari orang-orang umat pilihannya, kita yang di luar dari kawanan itu, tetapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan dan kita dituntun menjadi satu kawanan. Akhirnya kita layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi orang tebusannya. Itu kelimpahan, saudara. Saudara diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya, semata-mata karena Tuhan yang menuntun saya, akhirnya memasukkan saya ke dalam satu kawanan.
umat gembalaannya. Saudara juga demikian, kita semua bisa diselamatkan saudara, dan menerima kehidupan kekal sampai selamanya semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi, semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Bukankah itu kelimpahan yang sesungguhnya? Puji Tuhan saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara luar biasa, di mana Yesus datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita miliki itu lebih daripada kelimpahan hanya materi, kekayaan dan sebagainya. Itu hanya bonus saudara. Tetapi kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kelimpahan sesungguhnya. Dia serahkan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita terlindungi. Tidak ada orang yang bisa membayar apapun yang dia punya di dunia ini supaya dia selamat dan bisa masuk surga saudara. Tapi kita mengalaminya karena kita punya Dia sebagai gembala. Itulah kelimpahan. Dan yang kedua, kita mengenal Dia sebagai gembala. Paulus berkata, semuanya jadi sampah bagi aku dibanding dengan pengenalan Yesus. Dan terlebih lagi, Dia mengenal kita. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau Dia tahu segala sesuatu, maka Dia akan memelihara, mencukupkan, memberkati kita. Bukankah itu kelimpahan? Dan kemudian Dia juga akan membawa kawanan yang bukan termasuk dari kawanan itu, tetapi akan dituntun ke dalam, termasuk kitalah itu saudara, orang-orang non-Yahudi. Tapi kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita dituntun. Bukankah itu kelimpahan yang tidak layak dilayakkan? Tidak ada orang yang bisa layak selamat oleh karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi saya dan saudara yang tanpa punya apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang berkelimpahan. Saudara adalah orang berkelimpahan. Itu sebabnya miliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Jalani hari ini dengan menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka sebenarnya saudara adalah orang-orang berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi, jadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara sepanjang hari ini. Jadikan Yesus sebagai gembala di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
Engkau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Rasakan hangat kasih
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah